Wakil Menteri Luar Negeri Iran untuk urusan hukum dan internasional Qasem Gharib Abadi menyatakan Amerika Serikat telah memohon bantuan kepada sekutu-sekutunya. Pernyataan itu muncul seiring kebuntuan dalam negosiasi gencatan senjata antara AS dan Iran. Mereka mengklaim Iran berada di ambang kekalahan dan dalam kondisi sangat kritis, namun mereka justru memohon bantuan kepada semua sekutu di pihak Iran. Tulisnya di platform X setelah Trump mengancam akan melancarkan DDI ekonomi terhadap negara manapun yang membantu atau berbisnis dengan pihak Iran. Gharib Abadi menuding AS telah gagal menyusul data yang menunjukkan utang publik AS telah melampaui angka 40 triliun US dollar untuk pertama kalinya. Perang militer tidak membuahkan hasil, jadi kini mereka menyebut kegagalan berikutnya sebagai perang ekonomi, tambahnya. Qasem Gharib Abadi lebih lanjut menanggapi pengumuman Trump mengenai operasi ekonomi yang melumpuhkan. Tanpa menyebut Washington secara eksplisit, Gharib Abadi mengatakan telah terjadi kesalahan perhitungan. Mereka terpaksa menciptakan kekalahan yang lebih besar lagi bagi diri mereka sendiri setiap kali untuk menutupinya, tulis pejabat Iran tersebut di platform akun X-nya. Sementara sekutu Amerika Serikat di Asia memantau dengan waspada langkah Washington yang mengurangi sebagian aset militernya di kawasan Asia untuk memenuhi kebutuhan di Timur Tengah, tempat perang AS Israel melawan Iran telah berlangsung hingga bulan ke-6. Titik ketegangan terbaru muncul pekan ini ketika AS memindahkan kapal induk terakhirnya di Asia, USS George Washington dari Jepang ke Timur Tengah untuk menggantikan USS Abraham Lincoln yang telah dikerahkan selama 9 bulan berturut-turut. Berbagai laporan mengindikasikan adanya kekurangan pasokan makanan di USS Abraham Lincoln. Sementara kerusakan toilet dan fasilitas mandi menyebabkan kondisi sanitasi yang buruk dan masalah kesehatan. Laporan juga menyebutkan bahwa setidaknya satu pelaut sempat mencoba melompat dari kapal. Berita mengenai pemindahan USS George Washington dari kawasan Asia Pasifik ini menyusul laporan awal tahun ini bahwa AS telah memindahkan sebagian sistem terminal High Altitude Area Defense atau DAT dari Korea Selatan untuk digunakan melawan Iran, serta laporan lain yang menyebutkan bahwa AS telah mengurangi stok rudal dan amunisi demi mempertahankan jalannya perang. Langkah AS pindahkan aset militernya ke Timur Tengah dikabarkan ada 3 negara yang ketar-ketir. Yang pertama, Cina makin ekspansif secara keseluruhan. Langkah-langkah tersebut melemahkan kemampuan proyeksi kekuatan AS di Asia serta kemampuannya dalam menangkal ancaman dari Cina, ujar William Yang, analis senior untuk Asia Timur Laut di International Chris Grove. Menurutnya, jika melihat hal ini sebagai bagian dari tren yang lebih luas, langkah ini jelas berdampak pada efektivitas keseluruhan pencegahan regional yang dipimpin AS terhadap Cina, ujar Yang mengenai pengerahan kapal induk ISS George Washington sebagaimana dilansir Al Jazeera. Meskipun kapal induk AS tersebut telah meninggalkan wilayah itu, untuk saat ini armada Cina semakin sering bergerak melampaui rantai kepulauan pertama First Island Chain yang membentang dari utara Jepang melewati Taiwan dan Filipina Utara hingga ke Kalimantan. Garis pertahanan era Perang Dingin ini awalnya dirancang untuk membendung Beijing, namun belakangan ini garis tersebut tidak banyak menghalangi kapal induk Tiongkok, Liaoning dan Shandong untuk bergerak menuju Pasifik Barat. Dalam perkembangan lain yang mengkhawatirkan bagi sekutu AS, aktivitas penjaga pantai Tiongkok telah meningkatkan sejak bulan Juni di perairan sebelah timur Taiwan, wilayah yang tumpang tindih dengan zona ekonomi eksklusif Jepang dan Filipina, kata Yang. Operasi maritim ini ditujukan kepada Taipei, Manila, dan Tokyo, ujar Yang kepada Al Jazeera. Sebagian ujarannya juga untuk memuji reaksi AS terhadap operasi-operasi tersebut serta kemampuan AS dalam meresponnya. Yang kedua adalah Cina makin percaya diri. Jalan Chong, seorang ilmuwan politik dan pakar keamanan di National University of Singapore, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa sekutu AS mungkin khawatir Cina akan semakin berani saat AS menggeser aset militernya ke arah barat. Menurutnya, sekutu
dan minta AS mungkin bertanya-tanya apakah langkah tersebut memberikan Cina kepercayaan diri lebih untuk melakukan uji coba dan tindakan provokatif. Hal itu pada gilirannya dapat memberikan tekanan lebih besar kepada mereka, ujarnya kepada Al Jazeera. Chong mengatakan bahwa penempatan ulang kapal induk tersebut telah mengurangi sebagian fleksibilitas operasional AS, meskipun sekutu AS masih bisa merasa tenang karena sebagian besar kekuatan militer AS tetap berada di kawasan tersebut. Kawasan Asia Pasifik menampung sekitar 375.000 personil militer dan sipil AS yang ditugaskan di Komando Pasifik AS. Dengan puluhan ribu diantaranya ditempatkan di Korea Selatan dan Jepang. Chong memandang penempatan ulang tersebut lebih sebagai simbol pergeseran strategi AS terhadap Asia. Di bawah pemerintahan Trump, sekutu regional diharapkan mengambil peran utama dalam pertahanan mereka sendiri, meskipun tetap dengan dukungan AS. Yang ketiga, meningkatkan anggaran militer strategis pertahanan nasional AS tahun 2026. Hal ini menyerukan peningkatan pembagian beban dengan sekutu dan mitra di seluruh dunia untuk menangkal ancaman dari Tiongkok, Korea Utara, Rusia, dan Iran. Strategi tersebut juga menyerukan kepada sekutu Eropa dan Asia untuk meningkatkan belanja militer menjadi 3,5% dari produk domestik bruto atau PDB dan belanja terkait keamanan menjadi 1,5% dari PDB pada tahun 2030-an. Korea Selatan, Taiwan, dan Jepang telah bergerak cepat untuk meningkatkan belanja pertahanan mereka. Pekan ini, Taipei mengumumkan target kenaikan belanja pertahanan sebesar 18% pada tahun 2027. Menteri Pertahanan Filipina Gilberto Teodoro Jr. bulan lalu menyerukan peningkatan belanja pertahanan hingga 4% dari PDB untuk menyeimbangi Cina, seiring langkah Manila memperketat kerjasama keamanan dengan Tokyo dan secara lebih diam-diam dengan Taipei. Chong mengatakan bahwa kedepannya ia memperkirakan tren ini akan semakin membuat Asia melangkah maju. Sekutu dan mitra AS telah meningkatkan anggaran serta kemampuan mereka untuk beroperasi dengan dukungan AS yang lebih minim. Perkembangan terbaru ini mungkin akan semakin mendorong tren tersebut. Selain membangun kemampuan mandiri, sekutu dan mitra AS juga tengah mencari cara untuk meningkatkan kerjasama di antara mereka sendiri. Yang keempat, Cina jadi musuh AS dan sekutunya. Para pakar keamanan dari Taiwan dan Jepang juga mengatakan kepada Al Jazeera bahwa mereka memperkirakan kepentingan AS beserta kapal-kapal induknya pada akhirnya akan kembali ke Asia. Kei Koga, seorang pakar keamanan Asia Timur dan aliansi AS Jepang di Nanyang Technology University, Singapura, mengatakan bahwa pengerahan aset militer ke Timur Tengah memang mengkhawatirkan dalam jangka pendek, namun ia tidak memandang langkah tersebut sebagai bukti adanya pelepasan keterlibatan strategi AS dari kawasan ini dalam jangka yang panjang. Tristan Tang, seorang non-resident Velo di National Bureau of Asia Research, memiliki pandangan serupa. Aset-aset kunci seperti Amphibious Reading Group, gugus tugas amfibi siap tempur milik AS yang mampu menampung jet tempur siluman F-35B dan pesawat berukuran lebih kecil tetap berada di kawasan tersebut meskipun kapal USS George Washington telah bergeser. Tang juga mengatakan kepada Al Jazeera bahwa meskipun konflik dengan Iran terus berlarut-larut, ia tidak yakin Trump akan melupakan negara yang merupakan kekuatan besar kedua di dunia tersebut. Dalam banyak Presiden Trump, hal yang paling utama tetaplah kepentingan ekonomi AS dan masalah ekonomi terkait Cina, ujarnya. Cina tetap menjadi prioritas utama. Itulah informasi dari dunia yang dapat kami bagikan ke ruang saudara, para sahabat pemirsa Berkas Jurnalis di mana saja Anda berada. Saksikan terus channel Berkas Jurnalis. Kami akan senantiasa hadir dengan pemberitaan dari dalam negeri hingga pemberitaan-pemberitaan dari dunia luar. Salam hormat untukmu semua.